Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nama-namanya yang husna, sifat-sifatnya yang sempurna, dan atas segala karunia yang dicurahkannya kepada kita selama ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala kita puji, kita puja karena dua sisi ini. Yang pertama, karena Allah itu memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang paling bagus, paling indah. Dan juga Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna, sifat yang agung, sifat yang indah, yang maha indah. Kemudian sebab yang kedua, karena Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nah, ini dua kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama tadi? Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah memiliki nama-nama yang husna, yang paling indah, memiliki sifat-sifat yang sempurna. Kemudian yang kedua, karena Allah memberikan nikmat kepada kita. Nah, ini dua perkara ini kenapa Allah Subhanahu wa taala kita puji. Jadi bukan hanya dari sisi karena Allah itu memberikan kebaikan kepada kita. Nah, ini kewajiban. Tapi kalau kita puji Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata karena kebaikan, karena karunia yang diberikannya kepada kita, tapi karena Allah itu maha sempurna, layak untuk dipuji karena sifat-sifatnya yang sempurna, yang agung. Maka kita puji Allah gara-gara itu. Nah, ini yang sisi yang paling tinggi. Kemudian semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang telah berupaya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran, penuh rahmat, kasih sayang, sehingga agama yang beliau sampaikan ini sampai kepada kita hingga detik ini. Ini mesti kita bersyukur, berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sebagai wujud terima kasih kita Allah mensyariatkan kepada kita salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu kirim Al-Fatihah sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Ila hadratil Mustafa Muhammad SAW Al-Fatihah. Ada yang begitu? Itu kirim Al-Fatihah, tidak perlu. Namanya amal jariah, tetap mengalir pahala. Nabi Muhammad adalah amal jariahnya nggak usah ditanya. Ya, setiap kita beramal pahalanya mengalir kepada Rasulullah SAW. Lewat tangan beliaulah agama ini sampai kepada kita. Nah, amal jariah tidak perlu dikhususkan kirim pahala. Cukup kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita disyariatkan bersolawat? Apa makna dari solawat itu? Doa untuk Nabi Muhammad. Semoga solawat artinya semoga Allah memuji Nabi Muhammad. Wassalam, dan semoga keselamatan. Nabi Muhammad sudah selamat atau belum? Kenapa masih didoakan semoga salawat dan salam untuk Nabi Muhammad? Siapa yang bisa jawab?
Coba Pak Mugni bisa? Hah? Cuma sebagai penghormatan. Tidak ada makna doa di situ. Hah? Berarti Nabi Muhammad belum selamat. Didoakan semoga salam dan semoga solawat dan salam. Salam itu keselamatan. Bagaimana jawabannya? Ringan nih. Coba siapa yang bisa bantu? Coba Pak Atan. Bisa Pak? Kenapa masih kita doakan Nabi Muhammad dengan keselamatan, salawat, salam? Apakah karena padahal Nabi Muhammad sudah apa? Sudah selamat, sudah diampuni dosa yang berlalu dan akan datang. Nabi Muhammad juga sudah dijamin masuk surga. Bahkan orang yang pertama kali membuka pintu surga siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang diizinkan membuka pintu surga kecuali Nabi Muhammad. Kemuliaan yang agung. Apa itu? Bisa Pak Atan? Hah? Gimana? Ada bisa ditambah? Coba. Coba Adi. Allah alam. Nisful ilmi. Wallahu alam itu nisful ilmi, setengah dari ilmu. Iya. Memang kita biasakan diri kita mengatakan wallahu alam. Kalau orang tanya atau kita tidak tahu, kita katakan apa? Wallahu alam. Jangan semua orang mau jawab. Coba. Siapa yang bisa? Coba Yanto. Bisa Pak Yanto? Iya. Coba. Kenapa masih doakan keselamatan padahal sudah itu adalah hak prerogatif Allah. Masya Allah. Mendoakan kepada beliau sebagai bentuk permohonan kepada Allah. Itu termasuk jawaban. Karena keselamatan itu dari Allah. Selain Allah butuh keselamatan. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. Paham di sini maksudnya? Karena Nabi Muhammad juga butuh keselamatan. Iya kan? Butuh selamat. Dan ini juga menunjukkan apa? Bahwasanya keselamatan, kesempurnaan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sempurna, tetap doakan. Menunjukkan apa? Berarti masih ada sifat kekurangan, namanya makhluk. Tetap kita disyariatkan untuk mendoakan beliau, bersalawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kitab yang akan kita baca adalah berjudul Al-Ajwibatul Jaliyatu fil Ahkamil Hambaliyati. Ada ya, sudah di depan itu. Berapa yang dibikin? Cukup semua? Cukup semua ya? Ada yang belum? Nah, nanti baku atur yang lain, insyaallah. Taib, apa nama judulnya? Al-Ajwibatul Jaliyatu fil Ahkamil Hambaliyati. Jawaban-jawaban yang jelas dalam perkara hukum-hukum fikih dalam mazhab Hambali. Hukum fikih dalam mazhab Hambali. Tapi mungkin di antara kita bertanya, apa Ustadz, kenapa belajar mazhab di sini Ustadz? Kenapa tidak langsung belajar hadis saja, belajar langsung fikih hadis, langsung belajar mana yang rojih saja? Kenapa belajar mazhab? Nah, ini berarti apa? Perlu bagi kita untuk mengetahui apa itu mazhab. Apa manfaat dari belajar mazhab? Apa pengertian dari mazhab? Mazhab itu apa? Secara umum adalah pendapat ahli ijtihad, pendapat para ulama dalam perkara ijtihad. Secara istilah,
Kalau dalam perkara yang disepakati itu bukan madhab namanya. Sepakat para ulama itu bukan madhab. Madhab itu pendapat ulama dalam perkara ijtihad. Yang para ulama itu berbeda pendapat. Jadi semua yang diijtihadkan oleh para ulama dari masalah-masalah hukum-hukum halal atau haram, wajib atau sunnah dan seterusnya, nah, ini dinamakan apa? Madhab. Paham ya? Dinamakan madhab. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa madhab yang sampai kepada kita hanya 4? Madhab Hambali yang secara urutan, menurut urutan yang pertama madhab Hanafi, madhabnya Abu Hanifah, kemudian yang kedua madhab Maliki, kemudian yang ketiga madhab Asy-Syafi'i, kemudian yang keempat madhab Hambali. Tidak adakah madhab yang lain, Ustaz? Kita katakan banyak madhab. Pada zaman mereka ini banyak madhab, banyak ulama yang berpendapat, yang memang berkompeten, memiliki kompeten dalam berijtihad saat itu ada. Di antaranya madhab Al-Laits bin Sa'ad, itu di zamannya Imam Malik, satu zaman dengan Imam Malik. Al-Laits bin Sa'ad, beliau tinggal di Mesir, banyak pengikutnya juga, banyak muridnya. Namun kenapa madhab beliau tidak terdengar sampai sekarang? Ya kan? Yang kita kenal cuma 4. Itu ada sebagian ikhwan yang bertanya, maka kita jawab, dijelaskan juga oleh para ulama. Penyebabnya karena murid-murid mereka yang mengembangkan fatwa-fatwa mereka. Jadi para ulama itu, diantaranya imam mazhab yang 4 ini, saat itu di zaman dahulu tidak semua orang bisa berfatwa, tidak sembarang orang bisa berfatwa. Mereka itu sangat mengagungkan ilmu syar'i, hukum-hukum fikih itu mereka sangat agungkan. Sehingga tidak ada sembarang zaman dahulu itu orang langsung berfatwa, ditanya halal, haram dan sebagainya. Kecuali orang-orang tertentu yang punya kompeten. Terhitung, cuma bisa dihitung dengan jari saat itu. Di antaranya imam yang 4 ini di zaman mereka. Nah, imam yang 4 ini punya pelajaran, punya majelis, banyak murid. Nah, di antara murid mereka ini belajar fikih dari mereka, belajar dari bab toharo, dari dan seterusnya. Ada di antara para ulama ini, imam madhab ini yang menulis madhabnya sendiri, pendapatnya. Di antaranya imam siapa? Asy-Syafi'i. Kalau Imam Asy-Syafi'i dia tulis sendiri madhabnya dia, pendapatnya. Di kitab apa? Al-Um. Pernah dengar kitab Al-Um? Itu kumpulan fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Ahmad tidak, dia tidak menulis pendapatnya, madhabnya dia. Terus kenapa sampai sekarang masih ternukil pendapat-pendapat beliau itu melalui perantara murid-murid beliau. Jadi setiap beliau ditanya beliau fatwa kan, muridnya tulis dalilnya, muridnya tulis sehingga menjadi satu buku besar. Setelah wafat Imam Ahmad, diajarkanlah fatwa-fatwa beliau ini, diajarkan. Wafat lagi muridnya, ada murid-muridnya, cucu muridnya, diajarkan lagi sampai di zaman kita ini, sehingga terbentuklah madhab. Sementara ulama-ulama yang lain, ulama besar yang lain yang punya murid juga, murid mereka itu tidak mempromosikan fatwa-fatwa mereka. Ya cuma jadi fatwa mereka ya selesai. Tidak ternukil sampai di zaman kita ini, selesai. Ada yang sampai ratusan tahun setelah itu, seperti mazhabnya siapa ini? Imam Abu Thawr, itu mazhabnya bisa sampai sekitar ratusan tahun saat itu. Para ulama nyebut. Setelah itu sudah tidak ada yang kembangkan, mati. Tapi mazhabnya Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, ini berkembang. Murid-muridnya banyak. Terus turun-temurun mereka pelajari, mereka kembangkan sampai zaman sekarang, sehingga menjadi madhab tersendiri. Belum lagi saat itu didukung oleh pemerintah.
Ya, pemerintah lagi pakai mazhab tersebut, akhirnya jadi tambah kuat. Iya. Nah, jadi di situ itu ceritanya kenapa mazhab ini cuma 4. Sebenarnya banyak. Dan setelah masa setelahnya para ulama juga menulis, kata mereka semua mazhab para sahabat, mazhab tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak lari dari 4 mazhab ini. Pendapat mereka tidak lari dari 4 mazhab ini. Jadi tidak usah antum cari-cari mazhab yang lain. Tinggal antum lihat mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah, Hanafi. Sudah pendapat semua para sahabat, semua tabi'in di situ sudah. Ada di antara mereka ini. Ketika berbeda pendapat misalnya para sahabat, nah, ada yang pilih mazhabnya misalnya terbagi menjadi 2 pendapat misalnya, haram boleh. Syafi'i misalnya ambil pendapat yang boleh, Imam Ahmad ambil pendapat yang haram. Jadi cuma tak putar-putar di kalangan Imam mazhab itu pendapat para sahabat. Apalagi Imam Ahmad yang terkenal dengan perkataan beliau, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Hati-hati, waspada, jangan sampai engkau berkata suatu pendapat masalah hukum yang tidak ada imamnya, tidak ada ulamanya. Jadi Imam Ahmad itu berusaha bagaimana status hukum sesuatu itu beliau dapat fatwa para sahabat. Beliau tidak mau berpendapat sendiri itu. Dilihat ini ada permasalahan muncul, lihat ada para sahabat berfatwa, diambillah pendapat sahabat. Padahal beliau punya kemampuan untuk berijtihad, cuma beliau tetap memilih pendapat sahabat. Tidak ada di kalangan sahabat yang berpendapat seperti itu, lihat di kalangan tabi'in. Ada, diambil pendapat tabi'in. Paham di sini? Ya. Jadi imam mazhab itu pendapat mereka itu sebagai perpanjangan tangan dari mazhabnya siapa? Sahabat, bukan mereka bikin-bikin sendiri, bukan. Iya, paham ya? Cuma ada kadang muncul permasalahan baru yang membutuhkan status hukum yang para sahabat tidak pernah berpendapat. Belum ada zaman itu orang yang berfatwa seperti itu. Kemudian di zaman tabi'in juga tidak ada yang berfatwa seperti itu. Setelahnya muncul masalah baru. Ya kan? Ini terus-terus akan muncul masalah baru seperti di zaman kita ini kan. Seperti masalah hukum Gojek, hukum macam-macam jual beli online. Yang zaman dulu mana tidak ada yang begitu. Berarti butuh ulama di zaman sekarang untuk berijtihad. Bagaimana cara mereka berijtihad? Sesuai mazhab yang mereka pelajari. Kalau dia belajar di pendidikannya dari mazhab latar belakangnya mazhab Hambali, berarti dia berijtihad lewat fikih mazhab Hambali sesuai dengan usul fikih yang mereka gunakan, kaidah-kaidah dan seterusnya. Baik, paham di sini ya? Nah, kemudian mazhab ini apa wajib kita bermadhab atau hanya boleh-boleh saja? Baik, perkara ini mesti dijelaskan. Yang pertama, sepakat para ulama, kita bagi dulu. Sepakat para ulama untuk tidak mengingkari mazhab. Jadi tidak ada di kalangan ulama yang mengingkari mazhab. Tidak ada. Kalau ada yang mengingkari berarti dia menyelisih kesepakatan para ulama. Apa itu mazhab? Tak usah belajar mazhab. Tiada itu mazhab. Pokoknya langsung sudah belajar dari Al-Quran hadis. Mau jadi sesat antum. Iya. Mau pahami sendiri ini Al-Quran hadis. Paham ini? Nah, makanya kita biasa di kajian kembali ke pemahaman salaf. Apa maksudnya kembali ke pemahaman salaf? Kembali ke pemahaman sahabat, tabi'in. Mazhab itu adalah perpanjangan tangan dari mazhabnya sahabat. Selesai. Jadi jangan, tetap kita dalam memahami Al-Quran dan hadis, ngambil beristimbat, mengeluarkan hukum harus melalui mazhab yang mereka sudah
pelajari yang mereka sudah tetapkan di kitab-kitab mereka. Tayyib. Nah, itu sepakat para ulama untuk tidak mengingkari, menolak mazhab. Paham di sini ya? Nah, berarti apa di sini maksudnya? Berarti boleh, iya kan? Nah, perbedaan mereka di mana? Perbedaan mereka apakah wajib bermadzhab atau tidak? Di situ mereka beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan wajib bermadzhab. Ada yang mengatakan tidak wajib. Tapi kalau boleh, sepakat para ulama. Tidak ada yang mengingkari mazhab. Yang mereka berbeda yaitu dari sisi apa? Hukum, apa wajib atau tidak. Memang tidak bisa kita ingkari kalau di sana ada ulama yang berpendapat wajib bermadzhab. Iya. Kenapa? Alasannya mendasar, saya katakan tadi. Kalau orang tidak pakai mazhab bisa tersesat. Mazhab apa? Saya tidak pakai Hambali, tidak pakai Syafi'i, tidak pakai Hanafi, tidak pakai Maliki. Itu mazhab apa itu? Langsung Al-Quran hadis menurut pemahaman salaf. Bagaimana dia bicara langsung Al-Quran hadis menurut pemahaman salaf? Tidak bisa lari antum. Mazhab itu pemahaman salaf itu. Paham ini? Nah, tidak bisa. Kalau ada terjadi perbedaan pendapat, tidak boleh lari dari pendapat mereka. Tinggal pendapat mereka ini yang kita tarjih. Oh, saya memilih pendapat ini yang lebih kuat. Tidak boleh bikin pendapat baru. Menambah perselisihan pendapat itu namanya, tidak boleh. Paham ini? Jadi sisi yang diperselisihkan oleh para ulama wajib atau tidak. Kalau sisi boleh atau tidak, sepakat para ulama boleh bermadzhab. Paham di sini? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah orang bermadzhab otomatis ta'assub fanatik? Tahu ta'assub ya? Ta'assub itu fanatik. Bedakan fanatik dengan taklid. Kalau taklid mengikuti pendapat tanpa mengetahui dalil. Kalau fanatik membangun cinta dan benci di atasnya. Saya mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i, apa itu mazhab Syafi'i? Itu sudah tidak boleh. Ini fanatik namanya. Apa itu pendapat Hanafi? Tidak boleh. Ini membangun al-wala wal bara' di atas mazhab, tidak boleh. Ini yang tercela, ini fanatik namanya, tercela, tidak boleh. Ini sepakat para ulama, tidak boleh. Ini yang diingkari oleh para ulama dari sisi bermazhab. Mereka ingkari karena apa? Fanatik, ta'assub mazhab, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita bermazhab, kita pelajari satu mazhab sebagai suatu metode belajar ilmu agama atau mempelajari ilmu fikih, apa salahnya? Daripada saya bingung ini kan pendapat banyak. Antum mau dipaparkan pendapat Syafi'i, pendapat Maliki, ini beda-beda. Saya tidak mau bingung Ustaz. Ya sudah, satu mazhab saja. Salah kan? Tidak salah. Paham ya? Ini kan masalah ijtihad. Kalau ijtihad tidak boleh kita pastikan yang benar salah satunya. Ada kemungkinan pendapat Hambali benar, yang benar, ada kemungkinan Syafi'i benar, ada kemungkinan Hanafi benar, ada kemungkinan Maliki yang benar. Jadi paling kita katakan ini yang kuat itu saja. Kita lihat atau dikuatkan oleh Syekh Fulan misalnya. Nah, kuat artinya apa? Menurut dia. Makanya itu termasuk bentuk kesalahan juga orang ketika mengatakan yang rojih adalah ini, yang kuat adalah ini, tanpa dia menyandarkan kepada ulama tertentu, tidak boleh. Kalau dia bilang yang rojih menurut siapa? Ya kan, apalagi masalah yang diperselisihkan oleh pendapat ulama. Yang rojih menurut siapa Ustaz? Menurut antum atau ini ada tersamar kok. Kalau ketika dia bilang rojih, bisa jadi menurut dia sendiri atau menurut siapa? Kalau menurut dia sendiri, kalau dia bilang rojih berarti dia teliti pendapat para ulama.
Dia sok kaji dalam. Ini haram, dalilnya ini, cara istinbatnya ini bilang boleh, dalilnya ini, istinbatnya ini, hadisnya dhaif, ini takhrij, semua diteliti sampai dia ambil kesimpulan menurut kaidah yang saya pelajari ini yang kuat. Nah, itu namanya tarjih, kuat menurut dia. Tapi kalau cuma sekedar dia baca pendapat Syekh bin Baz haram, dalilnya ini, lalu tiba-tiba yang kuat adalah, mesti dia bilang yang kuat menurut Syekh bin Baz, dia bilang begitu. Paham ya? Tidak boleh secara mutlak saja bilang kuat. Pendapat yang kuat adalah tidak bisa. Tidak ada pendapat kuat mutlak kuat. Kuat menurut siapa? Yang kuat menurut Imam Ahmad belum tentu kuat menurut Imam Syafi'i. Ya kan? Yang kuat menurut Syekh bin Baz belum tentu kuat menurut Syekh Utsaimin. Kalau ulama zaman sekarang. Jadi mesti kita sandarkan kalau kita mau bilang pendapat yang kuat. Paham di sini ya? Nah, kalau kita belajar mazhab, ini mazhab Hambali, berarti siapa yang kuat menurut mazhab Hambali. Selamat kita. Iya kan? Tidak lagi susah-susah. Yang kuat seolah-olah dari dia sendiri. So, sejak kapan antum teliti sendiri antum supaya bilang kuat ini? Sepihak, tidak bisa. Cuma lihat pendapat sepihak, lihat dalilnya langsung bilang kuat, belum. Harus antum kumpulkan semua pendapat para ulama. Lihat ini sisi ini yang bilang boleh, pihak ini yang bilang tidak boleh, yang bilang wajib sunnah, bagaimana perbedaan. Lihat dalil-dalilnya. Baru antum lakukan sesuai kaidah yang antum pelajari, usul fikih yang antum pelajari, bahasa yang antum pelajari, usul tafsir yang antum pelajari, antum kuatkan. Oh, yang kuat ini. Alasannya 1, 2, 3. Itu alasan. Bisa jadi itu lemah menurut yang lain. Oh, kalau menurut saya yang kuat ini alasannya ini. Ente punya lemah karena alasannya ini. Baku sapu lagi. Diskusi. Paham di sini, ikhwan? Ini masalah ijtihad ya. Kita tidak bahas itu hukum musik, ya. Bukan masalah perselisihan pendapat itu. Ada ternukil ulama yang berselisih tapi tidak dianggap. Jadi khilaf itu tidak semuanya dianggap. Ada khilaf yang syadz namanya. Seperti khilaf kalau udah kalangan sahabat saja ada. Seperti Ibnu Abbas pernah berpendapat nikah mut'ah itu boleh. Apa kita katakan ini khilaf ini tidak boleh, harus toleransi. Ada sahabat yang berpendapat boleh nikah mut'ah, nikah kawin kontrak. Siapa? Ibnu Abbas. Dijelaskan oleh para ulama setelahnya pendapat ini pendapat yang syadz, tidak diterima. Kalau syadz tidak boleh diikuti. Paham di sini? Tidak boleh. Jadi mesti kita pelajari juga bab perbedaan pendapat. Khilaf seperti apa? Punya tingkatan khilaf. Tidak semua khilaf dianggap. Paham di sini? Bukan sebagaimana orang ada khilaf sedikit sudah toleransi. Ada ulama berpendapat berarti boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak boleh seperti itu. Paham di sini ya? Taib. Apa lagi? Permasalahan tentang mazhab ini. Kemudian ada dua sisi berkaitan dengan mazhab ini. Sisi yang pertama atau tinjauan mazhab sebagai suatu metode belajar fikih. Kemudian yang kedua, mazhab sebagai suatu amalan atau sesuatu yang diamalkan. Ta'abbudi namanya. Paham di sini ya? Yang pertama, mazhab sebagai suatu metode belajar fikih. Yang kedua, tinjauan yang kedua sebagai suatu amalan. Dua perkara ini tidak ada keterkaitan. Tidak mengharuskan apa yang kita pelajari dari mazhab harus kita amalkan. Sebagian ada ikhwan tidak mau belajar mazhab karena belajar harus diamalkan, tidak.
tidak mesti. Makanya kata para ulama kadang mengajarkan madhab misalnya Hambali, kadang dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan itu. Karena tujuannya cuma mengajarkan saja metode supaya mendidik murid-murid ini supaya menjadi ahli dalam bidangnya. Walaupun dia punya pendapat lain. Walaupun dia punya pendapat lain yang dia pilih lain dia amalkan. Jadi sama, insya Allah metode kita belajar ini adalah sesuai metode belajar madhab sebagai suatu metode belajar. Tapi kalau sebagai suatu amalan tidak ada masalah. Artinya kita amalkan apa yang kita pelajari tidak ada masalah. Karena ini masalah ijtihad. Toh yang kita pelajari juga kan cuma melalui baca-baca juga, toh dengar-dengar dari ustaz ya. Mana yang lebih bagus? Kita amalkan yang kita pelajari atau yang cuma dengar-dengar? Yang bagus yang kita sudah pelajari. Iya kan? Nah, kalau yang kita lihat misalnya kita pelajari dari ustadz lain yang rojih ini misalnya beda dengan yang kita pelajari, tidak ada masalah. Makanya tidak ada keterkaitan antara tinjauan yang pertama dengan yang kedua. Paham ini ya? Jadi bab metode belajar lain dengan bab beramal. Bisa jadi yang antum amalkan mungkin yang antum lihat rojih, atau yang antum dapat dari ustadz lain misalnya antum amal. Beda dengan yang antum pelajari, tidak ada masalah. Paham di sini? Nah, karena kenapa saya tegaskan ini? Karena ada sebagian ikhwan tidak mau belajar mazhab karena dia pikir harus itu, harus diamalkan, tidak harus. Paham ya? Tidak harus. Jadi ini kita belajar mazhab ini bisa dua itu, bisa sebagai metode belajar, mendalami ilmu fikih, dan bisa sebagai amalan untuk kita amalkan maksudnya. Tidak ada masalah, ini ijtihad. Paham di sini ya? Nah, saya juga kadang ini baca kitab misalnya, kadang yang ada di kitab ini ya tidak semua saya amalkan. Kadang saya milih pendapat yang lain. Tapi karena ini belajar, ingin bagaimana kita belajar fikih, kita lihat bagaimana ulama dalam mengulas masalah, merinci masalah. Oh, ternyata seperti ini. Itu akan membentuk kemampuan ilmiah, kemampuan fikih kita. Kalau terus belajar kita dengar ini rincian-rincian seperti ini halal, ini dalilnya seperti ini dan seterusnya, akan terbentuk jadi ahli fikih namanya. Tapi masih ada waktu ini, ikhwan? Masih ada ya? Tapi paham di sini ya? Dari yang sudah saya paparkan tadi itu, paham ya? Ada pertanyaan terkait yang saya sudah jelaskan tadi itu? Sebelum kita masuk membaca kitab ini, Pak Bungdi ada pertanyaan Pak Mugni? Pak Atan? Tidak ada ya? Paham sudah tentang mazhab? Paham ya? Jadi bermazhab tidak mengharuskan orang ta'assub, fanatik. Tidak harus orang belajar mazhab fanatik. Bisa jadi fanatik, bisa jadi fanatik. Tanpa belajar mazhab juga bisa fanatik. Ada yang tidak pakai mazhab tapi fanatik juga. Fanatik tidak mazhab namanya. Paham ini? Sebagian orang berpandangan kalau fokus satu mazhab itu fanatik, taklid. Kalau tidak fokus satu mazhab berarti tidak taklid. Kita katakan belum tentu. Bisa jadi orang yang tidak pilih tidak berjalan di satu mazhab dia fanatik. Dia juga taklid. Cuma asal comot-comot pendapat ulama saja. Oh ini. Oh ustadz bilang rojih ini. Ustadz bilang rojih. Ulama fulan bilang rojih. Semua mazhab dipakai. Dia anggap dengan semua dia pakai, dia anggap DP diri so tidak taklid antum tetap. Paham ini? Sebagaimana yang fokus di satu mazhab, dia juga tidak bisa kita katakan dia taklid. Begitu juga orang yang yang tidak pakai satu mazhab, bisa juga dia taklid, bisa juga tidak sesuai. Kadang orang yang fokus di satu mazhab dia tidak taklid karena dia lihat dalil, iya toh, ikut dalil berarti.
Cuma kebetulan sama, dia di sejalan di mazhab itu ya. Orang lain cuma satu mazhab, Hambali terus, iya kan? Atau Syafi'i terus, fanatik, ya belum tentu. Taklid. Ini orang yang tidak pakai mazhab juga bisa jadi taklid. Paham di sini? Nah, intinya tak usah saling mencela, fokus sudah belajar fikih. Yang mau suka mau pakai tidak pakai belajar mazhab, mata dua loh. Yang mau pakai belajar mazhab mata dua loh. Tapi ingat, ulama-ulama setelah terbentuknya mazhab, hampir semua para ulama belajar melalui mazhab. Belajar melalui mazhab. Semua imam siapa yang antum sebut yang terkenal siapa? Imam siapa? Ibnu Katsir, Syafi'i. Ibnu Hajar al-Asqalani, Syafi'i. Al-hadis itu. Imam Abu Dawud, Hambali. Imam Abu Dawud periwayat hadis. Siapa apa lagi? Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Syafi'i. Semua para ulama belajar melalui mazhab. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Syafi'i, Ibnu Al-Jauzi Syafi'i. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Syafi'i Hambali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Hambali. Semua belajar. Itu metode belajar. Kalau ingin mendalami fikih, ingin kuat di fikih, ilmu fikih, mesti lewat mazhab. Karena ini sudah turun temurun, sudah menghasilkan ribuan para ulama yang tidak pakai mazhab. Paling cuma 1-2 orang yang keluar mungkin jadi ulama. Masa orang pilih yang sadiki? Ini yang sudah teruji, sudah ratusan tahun, generasi ke generasi menghasilkan para ulama. Masa mau pilih yang belum jelas ini, mau tes? Terus mau pilih, mau perdalam ilmu fikih tanpa mazhab. Bisa jadi, bisa sih, silakan. Ya, ada 1-2 orang muncul, ya kan? Tapi siapa sebenarnya? Bahkan semua para ulama itu yang kita anggap tidak bermazhab, pakai mazhab dia. Awal belajar dia pakai mazhab. Paham ini? Siapa coba antum sebut? Siapa yang tidak pakai mazhab? Syekh Albani antum bilang tidak mazhab? Hanafi itu dari apa? Hanafi. Mazhab Hanafi ya beliau. Nanti beliau sudah mencapai derajat ijtihad, so bisa beristimbat, lihat mana yang rojih menurut dia. Tapi awal belajar mau batate-tate ini lewat mazhab. Jadi mazhab ini sama seperti apa? Tangga belajar terus nanti sampai di atas baru. Betul itu? So masuk waktu belum? Taib ya ikhwan. Paham ya ikhwan di sini? So ada gambaran tentang mazhab di sini? Insyaallah ya. Nah, insyaallah terus kita akan paparkan insyaallah pendapat-pendapat mazhab Hambali di sini supaya kita ada gambaran. Oh, ternyata pendapatnya Imam Ahmad seperti ini. Ini pendapat Imam Ahmad. Dan ingat pendapat Imam Ahmad adalah perpanjangan tangan dari pendapat para sahabat. Pendapat sahabat. Tayyib. Jadi kitab yang akan kita baca ini adalah berjudul Al-Ajwibatul Jaliyah fil Ahkamil Hambaliyah. Jawaban-jawaban yang jelas, yang terang tentang hukum-hukum dalam mazhab Hambali, hukum-hukum fikih dalam mazhab Hambali. Jadi syekh di sini, syekh penulis kitab ini namanya Musa bin Isa Al-Qaddumi rahimahullahu taala, yang wafat tahun 1336 Hijriah. Sekarang berapa? 1443 ya. Coba antum kurangi 1336 107 ya, 107 tahun berarti. Sudah berlalu 107 tahun beliau meninggal. Ratusan tahun yang lalu berarti penulis kitab ini. Taib, beliau menyusun kitab ini jelas dari judulnya, yaitu dalam mazhab fikih dalam mazhab Hambali, cuma dengan metode tanya jawab. Metode tanya jawab untuk pemula. Jadi beliau
bikin pertanyaan kemudian jawaban. Pertanyaan jawaban. Dan ini termasuk metode pendidikan yang bagus. Tanya jawab. Tanya, murid bajawab. Tanya, murid bajawab. Biasa mengena itu daripada sekedar baca cerita pemaparan sampai kelar. Dengan metode tanya jawab, itu mana yang mengena biasa? Tanya jawab, membekas, mengena. Lebih perhatian lagi murid. Taib. Di sini di kitab ini tidak ada muqaddimah. Tidak ada muqaddimah. Jadi langsung beliau mengatakan di sini, alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah wahdahu semata, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Semoga kesolawat dan salam selalu tercurah kepada nabi yang tidak ada nabi lagi setelahnya. Nabi yang tidak ada nabi lagi setelahnya. Ini perkataan tidak ada nabi setelahnya lebih mengena dari perkataan tidak ada rasul setelahnya. Kenapa? Tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad dengan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Hah? Perkataan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad dengan yang kedua tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad. Mana yang lebih bagus? Hah? Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau pintu kenabian sudah ditutup, apalagi rasul. Karena orang mau jadi rasul harus lewat nabi dulu. Jadi nabi dulu baru naik tingkat jadi rasul. Tidak ada langsung jadi rasul. Jadi nabi dulu baru rasul. Jadi kalau rasul, pintu kenabian ditutup, selesai. Rasul apalagi? Kalau kita katakan rasul, berarti masih ada kemungkinan kenabian masih terbuka. Makanya kata beliau sini, semoga salawat dan salam kepada figur yang tidak ada nabi setelahnya, bukan tidak ada rasul setelahnya. Pertanyaan yang pertama, ma hiya taharatu lughatan wa syar'an? Dilihat kitabnya. Oh, di halaman 25. Hampir hilang. Halaman 25. Yang sebelumnya itu itu kata-kata pengantar dari tukang cat yang dari percetakan dia. Dari penerbit. Halaman 25. Ketemu? Ketemu ya? Alhamdulillah. Nah, itu kata beliau, as-su'alul awal, soal yang pertama. Ma hiya taharatu lughatan wa syar'an? Apa toharoh secara bahasa dan secara syar'i? Azan? Ya, azan dulu. Habis azan mukas terus atau? Oh yes, insyaallah. Azan dulu berarti. Bismillah. So, tidak enak saya tidak apa-apa. Tidak, sampai jam 8 biasanya. Sudah insyaallah. Yang kali so tidak enak tuh, semua suka mau bubar apa? Biasanya kan. Iya insyaallah. Ya Allah.
Baik ya ikhwan, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau di sini, ma hiya at-taharatu lughatan wa syar'an.
apakah makna toharoh secara bahasa dan secara syar'i, secara istilah. Ini sebagaimana kebiasaan para ulama di kitab-kitab mereka, yaitu memberikan definisi di setiap bab. Semua ilmu itu, ilmu mau ilmu bahasa, mau ilmu akidah, ya, bukan cuma di ilmu Islam, ilmu yang lain tetap ada definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Apa maksudnya? Maksudnya agar kita tahu kaitan antara bahasa dan istilah. Istilah itu artinya apa? Sudah meminjam istilah dari secara bahasa tadi, dia pinjam kemudian dia istilahkan dengan istilah yang lain. Itu istilah namanya. Paham ya? Seperti apa contohnya? Salat. Salat secara bahasa dalam bahasa Arab artinya doa. Saya salat dulu. Kalau secara bahasa Arab artinya berdoa. Saya salat dulu maksudnya apa? Saya berdoa. Namun syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala mengambil lafaz tersebut salat kemudian dipakai dalam syariat untuk istilah tertentu. Ya kan? Ibadah tertentu, yaitu ibadah yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu pengertian salat secara istilah syar'i. Sementara secara bahasa artinya doa. Nah, itu pun seperti ini. Toharoh secara bahasa dan secara istilah. Di sini kata beliau, at-toharatu lughatan an-nadhafatu. Toharo secara bahasa artinya nadhafah. Apa an-nadhafah? Kebersihan. Kebersihan yaitu toharo secara bahasa. Apa toharo? Bersih, kebersihan. Jadi ada kaitan itu, walaupun ada perbedaan tapi tidak jauh, ya kan? Seperti solat secara bahasa doa, secara istilah adalah ibadah yang kita sudah lakukan biasa, ya kan? Nah, antara keterkaitan istilah secara bahasa dan secara istilah ada doa, karena di dalam solat ada doa. Jadi tidak terlalu melenceng itu. Nah, ini an-nadhafah, at-taharah secara bahasa artinya an-nadhafah, kebersihan, bersih. Wa syar'an, adapun secara syar'an artinya secara istilah syar'i, dalam istilah dalam ilmu fikih. Istilah dalam ilmu fikih ini yang dimaksud syar'an. Apa kata beliau di sini? Irtifa'ul hadathi wa zawalul khabathi. Irtifa'ul hadathi wa zawalul khabath. Irtifa'ul hadath wa zawalul khabath. Secara istilah syar'i, istilah ilmu fikih, toharo adalah terangkatnya hadath. Irtifa'ul hadath, terangkatnya hadath. Wa zawalul khabath, dan hilangnya najis. Khabath itu artinya najis. Nah, ini jadi dipinjam istilah ini untuk suatu apa? Sesuatu yang ketika hadas itu terangkat, najis itu hilang, itu namanya toharo. Jadi toharo secara istilah ilmu fikih artinya apa? Terangkatnya hadas dan hilangnya najis. Semua berputar di pembahasan ini. Di kitab Toharoh itu berputar dalam pembahasan apa? Bagaimana hadas bisa terangkat dan bagaimana najis bisa hilang. Iya. Dari definisi ini menjadi jelas bagi kita bahwasanya toharoh itu ada dua makna. Makna yang pertama mengangkat hadas,
makna yang kedua menghilangkan najis. Itu makna toharoh. Itu yang dibahas di kitab-kitab fikih para ulama. Kemudian setelah kita dengar terangkatnya hadas, apa yang dimaksud dengan hadas? Kemudian hilangnya najis, apa yang dimaksud dengan najis? Pernah dengar hadas dengan najis? Ya? Belum pernah dengar? Nah, kalau hadas itu secara umum hadas adalah sifatnya maknawi. Sifatnya maknawi. Kalau najis sifatnya zat. Sifatnya zat. Definisi hadas, apa itu hadas? Hadas definisinya adalah wasfun qaimun bil badan au yaqumu bil badan tamna'u minas sholati wa ghairiha. Kata beliau, kata para ulama, hadas adalah sebuah sifat atau suatu sifat yang ada di badan, yang ada di tubuh kita, tubuh manusia, yang mencegah seseorang dari melakukan sholat, mencegah seorang dari sholat. Artinya ketika hadas itu, sifat tersebut ada pada diri seseorang, berarti dia tidak boleh sholat. Wa ghairiha, atau yang semisal dengan sholat. Masya Allah, jazakallah. Atau yang semisal dengan sholat. Apalagi yang selain sholat, yang kita dilarang ketika kita sedang berhadas, dilarang sholat. Apa selain sholat? Bukan baca Al-Quran, pegang mushaf, bukan baca Al-Quran. Baca Al-Quran tidak apa-apa biar berhadas, yang penting tidak pegang mushaf. Yang dilarang pegang mushaf. Kalau sedang berhadas tidak boleh pegang mushaf. Apalagi yang dilarang ketika orang sedang berhadas? Tawaf. Ada yang lain? Solat tidak boleh. Orang sedang berhadas tidak boleh solat, tidak boleh pegang mushaf, tidak boleh tawaf. Ada yang lain? Tidak boleh puasa orang berhadas? Mati tuh orang. Kalau puasa tuh orang harus suci terus, mati tuh orang. Berarti tidak boleh mbabera, tidak boleh mbakontok. Tidak masuk. Tidak apa-apa orang berhadas dalam puasa dalam keadaan berhadas. Paham ya? Hatta hadas besar itu hadas kecil. Kalau hadas kecil, kita sudah tahu tak? Hadas kecil, kentut, kemudian apa lagi? Berak, ya kan? Tidur, hadas kecil itu. Kalau hadas besar, hubungan intim, kemudian haid. Hatta hadas besar bukan syarat sah puasa. Paham maksudnya? Maksudnya di sini tidak boleh kita bikin. Artinya misalnya kita sedang berhadas di waktu malam berhubungan. Kemudian waktu malam Ramadan berhubungan. Qadarullah tak tidur, bangun jam 8 pagi. Masih berhadas itu? Masih berhadas. Batal antum puasa? Tidak. Antum bangun mandi, lanjut puasa. Paham di sini? Jadi hatta hadas besar. Jadi hadas itu bukan syarat sah puasa, bukan. Jadi yang tidak boleh untuk yang orang berhadas tidak boleh sholat, tidak boleh pegang mushaf, dan tidak boleh tawaf. Apa ada yang lain? Tidak ada ya? Yang hadir di benak saya cuma 3 itu. Tidak boleh sholat, tidak boleh pegang mushaf, dan tidak boleh apa? Tawaf. Tidak boleh tawaf. Nah, itu definisi dari hadas. Kalau ditanya apa itu hadas? Hadas adalah, ini nanti saya tanya pertemuan berikutnya nanti. Jadi mesti dihafal. Hadas adalah suatu sifat yang ada di badan, di tubuh, yang bisa
mencegah seorang dari melakukan sholat dan yang semisal dengan sholat, tawaf atau pegang mushaf. Jadi ketika seorang dilarang untuk sholat, mencegah dia tidak boleh sholat, tidak boleh pegang mushaf, tidak boleh tawaf, berarti itu hadas namanya. Paham ini definisi hadas? Nanti tinggal jenisnya hadas itu seperti apa, itu lain pembahasannya. Belum beliau sebutkan di sini. Itu di pembahasan wudu, ya kan? Kemudian kalau hadas kecil di pembahasan wudu, hadas besar di pembahasan mandi. Tapi yang jelas secara umum definisi hadas itu yaitu suatu sifat yang menempel di badan, yang ada di badan kita, yang mencegah kita melakukan sholat, menyentuh mushaf dan tawaf. Itu definisi dari hadas. Paham di sini? Jadi suatu sifat. Jadi dia sifat bukan taat. Sifat. Contohnya apa? Contohnya antum sebut. Hadas kentut. Ya, kentut ini apa? Sifat perbuatan. Berak, bukan taiknya ya, beraknya itu, kincingnya itu yang perbuatannya itu yang hadas. Kalau taiknya, kincingnya itu najis, tapi perbuatan kita kincing keluar kincing itu namanya hadas. Batal berarti wudu batal. Taib. Di sini kata beliau, "Tsummal hadatsu qismani." Taib, ada gambaran di sini tentang hadas? Definisi hadas tak? Sudah ada gambarannya? Nah, berarti dari situ kita paham juga najis. Sudah paham najis ya, najis nanti beliau akan sebutkan di pembahasan najis. Yang jelas bab toharo, kitab toharo itu hanya berputar pada dua definisi ini, yaitu terangkatnya hadas dan hilangnya najis. Terangkatnya hadas luas pembahasannya. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar seperti apa, cara mengangkatnya seperti apa. Hadas kecil seperti apa, cara mengangkatnya seperti apa. Berarti sudah kita dibawa bagaimana tata cara wudu, bagaimana tata cara mandi, luas. Kayaknya dengan definisi terangkat hadas, hilang najis sudah luas itu. Cakupannya luas sekali. Tsummal hadatsu qismani. Kemudian hadas itu kata beliau qismani, ada dua macam. Ada dua macam. Akbaru wa asgharu. Yang pertama akbar, yang kedua asghar. Jadi hadas itu ada dua. Kata beliau di sini ada hadas akbar dan ada hadas asghar. Hadas besar dan ada hadas kecil. Apa itu hadas besar? Beliau taruh definisi di sini. Wa huwa ma aujabal ghusla. Hadas besar adalah sesuatu aujabal ghusla, yang mengharuskan mandi. Aujabal ghusla, sesuatu yang mengharuskan mandi. Itu hadas besar. Kalau ditanya apa hadas besar, hadas besar adalah sesuatu yang mengharuskan atau mewajibkan mandi. Itu ada hadas besar. Definisinya, kalau jenisnya seperti apa? Jenisnya seperti apa? Haid, berjima, ya, dan seterusnya. Nanti beliau akan sebutkan. Kemudian asghar, hadas asghar. Beliau definisikan lagi, wa huwa ma aujabal wudu'a. Adalah ma aujabal wudu'a, sesuatu yang mengharuskan berwudu. Enak sudah definisi. Ini kita gampang definisinya tuh. Hadas besar adalah sesuatu yang mengharuskan mandi. Hadas kecil adalah sesuatu yang mengharuskan wudu. Selesai. Mudah ini. Belajar mazhab mudah sekali. Baru DP pangalas ini. Kalau antum naik tingkatan kitab berikutnya, lebih banyak itu. Lebih banyak DP apa? Cabang-cabang lagi disebutkan. Terlihat gampang, memang DP alas harus gambarannya, alasnya di sini harus bagus.
supaya begitu naik tingkatan sudah ada alas. Kalau tidak kalau keropos alasnya apa? Pondasinya roboh. Paham di sini? Nah, insya Allah saya akan berusaha bagaimana bisa paham setiap kalimat yang beliau sebutkan di sini, supaya kita terbiasa mendengar kalimat-kalimat para ulama. Istilah ini hadas besar, hadas kecil dan seterusnya. Tapi paham di sini ya? Hadas besar apa? Ma'aujabal ghusla, sesuatu yang mengharuskan mandi. Hadas kecil, ma'aujabal wudu'a, sesuatu yang mengharuskan berwudu. Jenisnya nanti beliau akan sebutkan. Sesuatu yang mengharuskan mandi apa? Jima, apa? Haid. Apalagi yang lain? So itu, junub masuk. Junub lebih luas dari jima, ya. Terkadang junub bukan karena jima, tapi karena mimpi basah, basah itu. Baik, nanti setelah itu akan beliau sebutkan itu lebih rinci nanti insya Allah. Yang jelas secara umum dulu, definisi umum, sesuatu yang mengharuskan mandi hadas besar, yang mengharuskan wudu hadas kecil. Paham di sini ya? Nah, kemudian kam aksamul ma'i. Ringkas sekali ini kitab. Kam aksamul ma'i. Berapa pembagian air? Wa ma hiya, dan apa air itu? Dan apa definisi dari tiap pembagian itu? Kam aksamul ma'i, berapa pembagian air? Wa ma hiya, dan apa definisi dari setiap pembagian itu? Ini kan kitab ini pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban. Bikin pertanyaan, dia juga bikin jawaban sendiri. Pertanyaan dia sendiri. Dan memang metode seperti ini bisa tertanam, bisa lebih mengena daripada sekedar pemaparan begitu. Toyib. Nah, ini pembahasan tentang air, pembahasan yang termasuk pembahasan penting dalam bab toharoh, dalam kitab toharoh. Karena dia adalah alat untuk mengangkat hadas. Jadi tersusun bagus ini setelah dia sebutkan toharoh itu apa, mengangkat hadas, terangkatnya hadas dan hilangnya najis. Terangkatnya hadas dan hilangnya najis. Kemudian setelah itu beliau sebutkan definisi air. Sebutkan air. Kenapa? Karena untuk mengangkat hadas harus pakai air. Berarti tertuntut kita harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan air, karena tidak semua air bisa mengangkat hadas. Ada air yang bisa mengangkat hadas dan ada yang tidak. Beliau bawa lagi kita menjelaskan tentang air. Dan di mazhab Hambali satu-satunya alat yang bisa mengangkat hadas adalah satu-satunya alat yang bisa mengangkat hadas dan bisa menghilangkan najis hanya air. Tidak ada yang lain. Paham ini? Makanya ada najis, antum cuma gosok-gosok begitu, belum terangkat itu DP najis, belum bersih, masih ada najis. Harus pakai air. Berwudu, hadas misalnya mau angkat hadas harus pakai air, yaitu wudu pakai air. Terus Ustaz, bagaimana kalau tiada air Ustaz, atau tidak bisa menggunakan air Ustaz? Kan Ustaz bilang yang mengangkat hadas hanya air. Bagaimana orang yang bertayamum Ustaz? Tayamum kan tidak pakai air tuh. Tetap kita katakan hadasnya tidak terangkat. Kira habis tayamum dia sholat Ustaz. Kenapa antum bilang tidak terangkat hadasnya? Kita katakan tayamum bukan mengangkat hadas, tapi pembolehan untuk bisa sholat. Karena udzur, iya kan? Beda dengan wudu pakai air, beda wudu pakai air. Air mengangkat hadas. Kalau tayamum tidak mengangkat hadas, dia hanya pembolehan. Setelah kita tayamum, pembolehan untuk bisa sholat.
Tapi hadas terangkat tidak. Oleh sebab itu kalau ada air batal, itu berarti DP tayamum batal, harus dia berwudu. Paham di sini? Jadi selain air tidak bisa mengangkat hadas dan tidak bisa menghilangkan najis. Apa yang kita pernah dengar bahwasanya selain air bisa digunakan untuk beribadah, contohnya tayamum, ya, contohnya tayamum, maka itu bukan mengangkat hadas, tapi hanya sekedar pembolehan untuk beribadah, pembolehan untuk untuk apa? Salat. Atau pembolehan untuk menyentuh mushaf, pembolehan untuk tawaf. Paham di sini? Nah, dicatat ya, diingat ya. Karena kalau antum belajar mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain tayamum mengangkat hadas. Kalau mazhab Hambali tayamum tidak mengangkat hadas. Jadi beda. Paham ini? Ya? Nah, tayyib. Masih boleh? Saya lihat semua mengkerut muka. Masih boleh? Oh, tayyib. Tidak apa-apa. Cuma 1 minggu 1 kali. Tayyib, insyaallah. Dapat pahala insyaallah. Orang belajar itu ya ikhwan, bukan kita sekedar dapat pahala secara karena belajarnya itu, karena apa? Menuntut ilmu secara umum, tidak. Setiap gerakannya kita itu ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum batulis, antum memusatkan perhatian bagaimana memahami apa yang disampaikan oleh pengajar. Semua itu ibadah. Ada nilainya di sisi Allah, itu hitungannya, ada pahala. Capek baru itu semua ada hitung-hitungannya itu. Pahala tersendiri itu. Antum berjalan dari rumah kan butuh biaya itu. Walaupun pakai motor kan isi bensin itu biaya. Ya kan? Menghafal misalnya yang disampaikan oleh dihafal, hafal ibadah. Selama antum ada di majelis ilmu, semua aktivitas antum di majelis ilmu adalah ibadah. Buat tulis, buat dengar, capek. Siapa capek itu? Baru capek, pegal. Habis belajar itu apa? Tapi setan, perhatikan, setan itu tidak tinggal dia, tetap masuk dia menggoda kita. Dan dia tidak suka orang belajar. Nah, kalau belajar ini, banyak orang berilmu ini, KO orang. Paham di sini? Nah, dorang lebih suka orang-orang awam yang tidak paham hukum apa, itu gampang dorang. Ya, tapi kalau orang berilmu dorang takut. Saya tahu hukum begini, apalagi dari situ dia punya iman, ya kan? Masya Allah. Makanya dia halangi, berusaha itu setan bagaimana menghalangi orang supaya tidak menuntut ilmu. Kalau tidak menuntut ilmu, tepuk tangan orang. Hori, alhamdulillah. Ada tamang tuh orang. Gampang ini. Lombok ini, tinggal banting rubuh. Iya, tiada ilmu. Tinggal sudah. Jadi kalau orang yang tidak punya ilmu, setan yang menggoda dia setan-setan kelas biasa. Coba panggil bapak curi itu. Bapak minum, bapak pacaran, bapak berzina, tapi kalau setan yang diutus untuk di kalangan penuntut ilmu lain dia setan ini. Paham di sini ya ikhwan? Nah, jadi kita mesti waspada. Jangan sampai orang turuti itu ajakan setan itu. Ada rasa malas, setan paksa diri. Orang paksa orang pediri, niat karena Allah bantu orang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan berhidayah. Itu janji pasti. Yang bersungguh-sungguh di jalan kami berhidayah, kami bantu dia untuk bisa istiqomah, untuk bisa sampai pada apa yang dia tuju dari kebaikan. Paham di sini ya ikhwan? Nah, capek belajar, capek. Apalagi belajar fikih begini, lain.
Antum belajar tentang nama dan sifat Allah, belajar tentang surga, tentang keutamaan, ringan. Tak belajar fikih begini harus fokus. Ini belum rinci-rinci. Ada perincian-rincian dan seterusnya. Ya, taib. Kita lanjutkan ya. Ini kita pemula ya ikhwan. Insyaallah kalau Allah mengizinkan kita masih panjang umur, insyaallah selesai kitab ini kita murojaah dulu. Nanti sudah bagus pemahaman kita, sudah ada gambaran tasawur tentang fikih ya, mulai dari bab thaharah, salat, puasa dan seterusnya tentang mazhab Hambali. Insyaallah naik lagi kitab yang berikutnya pelan-pelan insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Sampai di mana tadi? Air ya, pembagian air. Paham di sini ya? Nah, jadi di sini mesti dijelaskan apa itu air. Mesti dijelaskan apa itu air. Karena air ini tidak semua bisa digunakan untuk membersihkan najis dan tidak bisa semua digunakan untuk mengangkat hadas. Di sana ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Berarti mesti dijelaskan. Karena ini alat satu-satunya untuk mengangkat hadas dan membersihkan najis. Aqsamul ma'i thalathatun. Kata beliau, air itu terbagi menjadi 3. Air itu terbagi menjadi 3. Al-awwalu tahurun. Yang pertama adalah air tahur. Nanti sebentar saya baca itu definisinya. Ats-tsani yang kedua, tahirun, yang kedua tahir. Tahur artinya apa? Suci dan mensucikan. Tahur artinya suci dan mensucikan. Suci pada dirinya dan bisa mensucikan. Itu namanya tahur. Kemudian yang kedua tahir. Tahir artinya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Pada dirinya dia suci, tapi tidak bisa mensucikan. Apa maksudnya tidak bisa mensucikan? Tidak bisa mengangkat hadas dan tidak bisa menghilangkan najis. Ingat itu ya. Kita ingat. Maksudnya tidak bisa mensucikan itu. Kembali kedua tadi itu dua definisi. Yaitu apa? Mensucikan artinya mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kalau saya katakan tidak bisa mensucikan berarti tidak bisa mengangkat hadas dan tidak bisa menghilangkan najis. Kemudian yang ketiga najis, najisun. Yang ketiga najis, air najis. Jadi 3 jenis air, macam air. Yang pertama tahur, yang kedua tahir, yang ketiga najis. Apa itu air yang tahur? Adalah air yang suci dan mensucikan. Suci maksudnya pada dirinya dan bisa mensucikan, bisa menghilangkan najis dan bisa mengangkat hadas. Yang kedua tahir artinya apa? Suci pada dirinya tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa untuk mengangkat hadas dan tidak bisa menghilangkan najis. Jenis yang ketiga air yang najis. Ini sama sekali tidak boleh dimanfaatkan. Tidak bisa menghilangkan najis, tidak bisa mengangkat hadas dan sama sekali tidak boleh digunakan. Kalau air yang tohir dia tidak bisa digunakan bersuci, artinya mengangkat hadas dan menghilangkan najis, tapi dia masih dimanfaatkan, masih bisa. Seperti air apa? Air sabun misalnya, air sudah tercampur dengan sabun. Antum lihat sudah keruh, taruh molto misalnya, itu sudah air tohir namanya, tapi dia tidak najis, air tohir. Bisa dimanfaatkan untuk nyuci apa? Air yang tohir masih bisa dimanfaatkan. Kalau air yang najis tidak bisa. Air yang sudah tercampur dengan benda yang najis tidak boleh dimanfaatkan, dibuang. Taib, itu secara umum.
Kemudian kita lihat definisi dari beliau penulis kitab rahimahullah taala. Apa itu tahur? Beliau definisikan, wa huwal baqi ala khilqatihil asliyati sawa'un nazala minas sama'i au naba'a minal ardi. Kata beliau, tahur adalah wahwal baqi ala khilqatihil asliyati, adalah air yang baki, yang tetap, ala khilqatihi, dari penciptaannya, dari model penciptaannya, al asliyah, yang asal, masih tetap pada asal penciptaannya. Itu air yang tahur. Seperti ini masih DP asli, ya kan? Kalau antum taruh teh, ya so asli, ya kan? Taruh susu, so putih, so tidak asli. Asli masih bening. Itu maksudnya. Masih pada keaslian penciptaannya, sudah itu. Allah ciptakan seperti itu. Ya kan? Paham di sini maksudnya? Jadi air yang tahur wahwal baqi ala khilqatihil asliyati, yaitu air yang masih tetap pada asli penciptaannya. Asli penciptaannya, yaitu warna bening, air. Sawa'un nazala minas sama, sama saja apakah dia nazala minas sama, yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau yang keluar dari perut bumi. Air ada dari selain ini? Selain ini ada air? Tidak ada ya? Air dari atas atau dari bawah, dari tanah. Tidak ada dari tampalan yang, ya kan? Cuma dua, dari atas atau dari bawah, dari tanah. Tapi air yang di bumi ini air dari mana? Sumber yang air yang di bumi ini air yang dari mana? Hah? Dari atas, ya kan? Dari atas. Terus air yang dari atas itu dari mana? Hah? Air yang dari atas itu dari mana? Yang turun ke bumi ini, air hujan itu, air salju atau air apa? Hah? Kalau menurut yang kita pelajari, hasil apa? Hasil penguapan. Antum percaya itu? Wallahu ta'ala. Yang jelas Allah mengatakan, kami wa nunazzi 'alaikum minas sama, dan kami turunkan kepada kalian air dari langit, dari atas. Yang jelas di atas sana ada air. Yang jelas di atas ada air. Makanya di lapis langit itu berlapis-lapis, di atasnya ada lautan. Ada lautan maksudnya air yang sangat luas. Terus di atas air itu ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Bukan langsung ya, masih ada surga dulu, air, kemudian surga, kemudian arsy. Jadi arsy itu atapnya surga. Arsy itu adalah atapnya surga. Wa fawqal firdaus arsyur rahman, dan di atas surga firdaus ada arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi arsy itu adalah arsy itu adalah atapnya surga firdaus. Atapnya surga. Wallahu alam, saya pernah dengar ada seorang ulama berkata, saya belum dapat juga dalilnya. Cuma kalau saya lihat dari istimbat dari dalil-dalil yang ada, bisa. Katanya arsy lebih indah, lebih cantik, lebih indah daripada surga. Arsy itu lebih indah daripada surga. Kata ulama tersebut, seorang ulama, saya lihat kajiannya. Karena arsy itu adalah di atasnya apa? Di atasnya surga firdaus. Surga yang paling indah kan firdaus di atas. Masih di atasnya arsy, DP atap. Mana yang lebih indah itu? Arsy yang lebih indah berarti. Makanya dalam Al-Quran Allah mensifati arsy itu dengan azim, agung, karim,
banyak memiliki kebaikan. Dan saya lihat Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau Tafsir Fikih Asmaul Husna, beliau menafsirkan juga Al-Karim maksudnya apa? A'zamu fil husn, yaitu yang paling bagus, fil manzor, indah dalam pandangan, paling indah di pandangan maksudnya, paling indah. Berarti apa ini? Kalau Allah mensifati agung, tidak menyebutkan agung dari sisi apanya, berarti agung dari segala sisi, termasuk dari pandangan, dari keindahannya. Paham di sini ya? Jangan antum sangka ars itu cuma kayak apa batu apa, tidak. Ars itu indah. Paham ini? Ars, singgasananya Allah itu indah, lebih indah dari surga, karena dia so dekat dengan Allah itu. Jadi sesuatu yang lebih dekat dengan Allah itu lebih indah. Nah, makanya surga bertingkat-tingkat. Yang paling di atas dekat dengan Allah adalah surga Firdaus. Tapi ingat, di atas Firdaus ada surga Firdaus, ada Arsy. Allah itu indah, Allah itu jamil, indah, menyukai keindahan. Tidak mungkin Allah menciptakan Arsy biasa-biasa. Paham ini? Taib. Semua lagi 5 menit ya. Nah, taib. Nah, itu kata beliau di sini, air yang tahur adalah air yang masih asli dalam penciptaannya, dalam bentuk penciptaannya, yaitu bening, air masih asli. Itu namanya tahur, masih belum tercampur, maksudnya belum berubah, baik yang turun dari langit maupun yang turun dari atas, maksudnya maupun yang keluar dari perut bumi. Wa huwa tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Dan dia tahirun fi nafsihi, tahir, suci pada dirinya, mutahhirun li ghairihi, dan mensucikan yang lain. Sudah saya jelaskan tadi, suci dan mensucikan, suci dan menyucikan. Bahasa Indonesia apa yang bagus? Menyucikan atau mensucikan? Hah? Hah? Mensucikan, bukan menyucikan. Iya. Yang kaget sudah salah ini bahasa Indonesia. Yang penting paham ya. Yang penting paham. Soalnya saya bukan ahli bahasa Indonesia. Taib, suci dan mensucikan. Artinya suci pada dirinya dan bisa mensucikan. Apa yang dimaksud dengan bisa mensucikan? Apa yang dimaksud bisa mensucikan? Tadi? Hah? Hah? Mensucikan, mengangkat hadas, dan bisa mengangkat hadas dan bisa menghilangkan najis. Bisa menghilangkan najis. Itu maksudnya mensucikan. Taib, ini sudah beliau definisikan, yarfa'ul hadatha wa yuzilul khabatha. Yarfa'ul hadath, mengangkat hadath, wa yuzilul khabath, dan menghilangkan najis. Taib. Sudah sampai di penghujung waktu orang. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Yang jelas bagaimana respon tamang-tamang belajar fikih susah atau bagaimana? Alhamdulillah. Tidak susah ya? Pelan-pelan insyaallah. Pelan-pelan. Banyak rincian itu, cuma saya tidak sebut. Taib, ada pertanyaan ya ikhwan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Pak Yanto. Ada sekitar 2 menit lagi itu. Ya silakan. Dengan Pak siapa? Dengan Pak siapa ini? Pak Ismail. Ismail ya, silakan Pak Ismail. Apa yang ditanyakan Pak Ismail? Kalau yang tidak paham misalnya dari tulisan ditanya, saya tidak paham. Yang mulir itu Ustaz katanya. Ya. Kalau dia mensucikan, tapi tidak mensucikan. Dia suci. Iya, dia suci. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya air sabun kan Ustaz. Biasanya kalau dalam penyelenggaraan
pemandian jenazah itu kan Ustaz, ada beberapa jenis air yang digunakan. Salah satunya air sabun. Bagaimana itu Ustaz? Apakah air sabun ini juga termasuk kategori tidak mensucikan? Iya, tidak bisa mensucikan dia. Dia cuma bakasih harum tuh. Nah, oleh sebab itu jangan campur di sabun semua air. Sabun jangan campur di air semua. Disendirikan. Mandikan dulu dengan air yang tohur, ya kan? Setelah itu baru bisa ditaruh air sabun sebagai pengharum. Yang penting dia suci dulu, kasih suci pakai air yang biasa dulu, air yang tohur. Jangan taruh semua air sabun, tidak bisa mengangkat hadas itu. Tidak bisa dikasih mandi pakai air itu. Paham ya? Nah, kasih mandi dulu dengan air yang tohur, baru lapis dengan air yang ada sabun, kapur barus dan seterusnya. Biasa yang penyelenggaraan jenazah yang so paham fikih itu dong paham, dong so tahu itu, dong kasih layak itu air. Kalau antum lihat ada yang langsung dia gabung semua, tiap belajar fikih nih. Paham ya Pak Ismail? Itu. Ada yang lain? Silahkan. Pak siapa? Ari, silahkan. Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa tayamum itu tidak bisa menghilangkan hadas, menghilangkan najis, hanya bisa membolehkan untuk sholat, tawaf atau mendengar Quran. Iya. Jadi pertanyaan solusinya bagaimana Ustaz ketika kita itu tidak ada air bertayamum? Terus untuk menghilangkan hadas itu apakah harus mandi setelah mendapatkan air atau ditetapkan dalam bertayamum saja Ustaz? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau sudah ketemu air, apakah harus mandi lagi ketika junub itu Ustaz? Iya, harus wajib mandi. Misalnya kita tidak ada air, junub. Habis berhubungan misalnya, waduh tidak ada air, tiap mengalir kiri kanan ke contoh, tapi tidak mau di sini kan tidak ada air, mau pergi ke tempat lain toh. Ini contoh saja. Misalnya kalau di suatu tempat atau daerah tidak ada air, sementara junub, apa yang dilakukan? Tayamum untuk hadas besar. Tayamum untuk wudu lain, tayamum untuk hadas besar lain. Jadi niatnya tayamum untuk hadas besar. Atau bisa antum satukan niatnya. Tayamum untuk hadas besar dengan untuk hadas kecil, bisa satu kali. Kemudian tangan. Setelah itu sholat. Kalau ada air harus mandi. Menunjukkan tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas. Kalau seandainya tayamum mengangkat hadas, setelah kita tayamum ya biar ada air ya jangan kita wudu. Tidak wajib untuk mandi lagi tuh. Tapi ini kan harus kita mandi. Harus mandi. Paham di sini? Harus mandi kalau sudah ada air. Atau misalnya tidak bisa menggunakan air karena sakit demam. Tayamum juga tuh. Tapi begitu sehat, rasa-rasa bisa mandi, harus mandi. Paham ini? Jadi tayamum tadi pembolehan supaya bisa sholat saja, bukan mengangkat hadas. Paham ini? Nah, ini di fikih mazhab Hambali. Antum belajar fikih yang lain, tayamum mengangkat hadas menurut orang. Nah, semua pusing antum. Baik, kita selesai waktu insyaallah. Kita cukupkan ya ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menghapus dosa-dosa kita dan menaikkan derajat, menambah pahala kita insyaallah. Karena kita tahu majelis ini didoakan oleh para malaikat. Cuma malaikat? Tidak, semua hewan mendoakan kebaikan, pengampunan, rahmat buat orang yang ada di majelis, buat penuntut ilmu. Ini keutamaan. Baik ya ikhwan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.